Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berhubung masih ajang kemerdekaan ya. Kalau saya bilang merdeka, balas bilang merdeka, oke? Mana semangatnya? Merdeka! 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 Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regis dari sini dengan rekan-rekan kami dari Animal Dependent. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari para pemuda-pemudi di kampung mana ini? Ngambil RT 1 RW 2. Oke. Di sini nanti kami akan menjelaskan tentang berbagai macam jenis ular dan juga nanti ada reptil-reptil lainnya yang akan ditunjukkan. Nah, sebelumnya di sini sudah ada yang tahu belum macam-macam jenis ular? Yang tahu ada 3, bisa nyebutkan 3 jenis saja. Ayo angkat tangan. Wah. Pak RT 1, ayo maju Pak. Sama satu lagi ada mana lagi? Oh, jangan langsung sebut, maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo. Biar lebih asik, Nanti kalau sudah tahu, ayo Bu, maju, lari Bu. Ayo Bu. Ayo. Oh, nanti hadiahnya bisa nanti panitia nanti bisa memberikan hadiah. Ayo Bu, maju Bu. Nanti dari panitia memberikan hadiah. Nah, 3 orang. Ayo, yang bisa menyebutkan 3 macam jenis ular. Kok terus sih jiwae Mas? Wah, enggak. Kan hadiahnya 3 orang. Enggak boleh ikut-ikutan ya. Bentar. Ular kobra, ular picis. Ya, ada. Oke, nama lare angon juga. Oke, ada 4 jenis lagi. Nah, ini ibunya dapat hadiah ya Bu. Ya. Nah, namanya siapa Bu? Ibu Nisa. Ibu Nisa. Oke, sekarang ini namanya ibu siapa Bu? Iya. Oke, Ibu Ian. Oke, nggak boleh ikut ya Bu. 3 macam jenis ular. Ayo. Ular sawah. Oh, sawah tuh banyak ularnya Bu. Malah ada tikusnya jalan-jalan gini malah. Ayo Bu, 3 macam jenis ular. Apa? Kalian apa itu? Udah tadi. Sudah, ayo 3 macam jenis. Ayo. Anaconda ya emang ada 1. Udah apa? Ular kayu. Yang di di tempat itu, bukan ya? Oh, bukan. Ayo 2 lagi loh Bu. Piton. Oke, 1 lagi terakhir. Dapat apa ini? Oke, ada weling juga. Oke, ini Bu hadiahnya. Oke. Untuk Silver King jalan. Ya, di sini nanti saya akan jelaskan juga ya. Wah, masa ada 1 lagi. Ayo, 1 lagi. 3 jenis ular. Mari Bu, tak kurangin. Ya, ini namanya siapa Mas? Vicky. Oke, Mas Vicky. 3 macam jenis ular Mas. Derik. Ular derik. Ya. Ular pucuk. Pucuk. Oke. Sama Ular apa? Oke, benar. Oke, ini hadiahnya Mas. Ya, ini nanti ada teman saya salah satu yang datang nanti ke sini untuk menunjukkan jenis-jenis ularnya juga. Ya. Mas Topek, monggo untuk ularnya juga nanti bisa tahu juga. Ini kalau bisa beri jarak ya, karena ini berbahaya gitu. Nah, sekali lagi ya, ini sebelum kita membuka ini saya ingatkan juga, ini jangan sampai ditiru di rumah. Oke.
Ya, ini nanti saya ingatkan lagi ya teman-teman. Ini ularnya emang ular bener-bener ini masih tahapnya kalau orang bilang ganas. Nah, jadi kalau bisa jaga jarak karena ini dengan berbahaya, jangan sampai ditiru di rumah. Apalagi untuk adik-adiknya, paham ya dek? Nah, jangan ditiru di rumah, jangan sampai kalau pas ada ular jangan asal dipegang, harus ada pengawasan orang yang profesional seperti itu. Nah, pertama ini nanti yang akan dikeluarkan oke, yang nanti akan dikeluarkan adalah ular lanang sapi atau ular kui. Hentok full. ya, ini adalah ular lanang sapi Atau ular kui. nah, ini sejenis ular pemakan apa nih mas? Pemakan tikus ya? Nah, ini ularnya berbisa apa enggak mas? Nah, ini ularnya tidak berbisa, tapi harus hati-hati juga karena nanti kalau menggigit ya juga membelit juga. Gitu. Kebanyakan ini mereka hidupnya di hutan-hutan ataupun juga pernah Sawah. masuk ke sawah-sawah juga sama ke perumahan manusia juga. Nah, ini namanya ular lanang sapi. Seperti ini wujudnya. Ular hijau. Bukan. Untuk selanjutnya ini ular Koros. makanan atau ular koros. Nah, Satu satu spesies. spesies sama ini, tapi cuman beda nama ilmiahnya saja di belakangnya, tapi sama. Kalem. Nah, ini dua jenis ular kalau kalian melihat ya, ini ularnya nggak bakal nyerang, ya tipenya lebih takut. Agresif ini mas. Ya, ini agresif. Tapi yang pertama kalau ular koros atau ular jali ini, atau ketika kita mendekati, mereka lebih cenderung untuk melarikan diri. Karena apa? Tipikal mereka itu tidak akan menyerang kalau benar-benar merasa terancam, tapi lebih dominan mereka akan langsung melari gitu. Nah, ini kebanyakan mereka sering ditemukan di sawah-sawah juga, di hutan-hutan, dan juga ada di rumah warga. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama mereka itu hidupnya di pohon-pohon atau arboreal. Nah, yang satu lagi ada di terestrial atau di bagian tanah. Nah, ini namanya ular macanan. Seperti ini. Kalau ada orang sering nyebut bandotan ya mas, kebanyakan. Nah, Ini termasuk ular tidak berbisa mas ya. kalau beracun ini masih tanda tanya ya. Tapi kebanyakan orang bilang nggak beracun. Punya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau ini namanya ular koros. Ini koros, ya. Ini ciri-cirinya berbeda dari bentuk warna. Dari warnanya jelas banget beda ya. Kalau ini kayak bentuknya kayak ada macan, kayak itu loh. Sama seperti macan, ada loreng-lorengnya. Nah, kalau ini polos. Untuk bawahnya juga beda, yang satu kuning, bawahnya. Bawahnya satu putih, seperti itu. Untuk selanjutnya Gel. untuk selanjutnya ular pucuk. Ini ular pucuk ini mayoritas makannya sama kodok, sama makan burung juga, kayak gitu. Nah, ini termasuk ular berbisa, tapi tergantung dari daya tubuhnya juga. Kadang-kadang digigit nggak apa-apa, kadang digigit bisa sampai sakit, kayak gitu. Ada yang sampai masuk angin juga. Nah,
Nanti juga kami jelaskan cara penanganannya ketika digigit oleh ular seperti itu. Ini namanya ular pucuk. Hidupnya ini mereka lebih sering di bahan-bahan, di pohon-pohon, karena ini ular arboreal. Rekoso. Untuk selanjutnya ini ular Bunyosoma. Ini ular Bunyosoma ini masuk jenis ular pemakan tupai atau bajing. Kebanyakan seperti itu. Kadang orang bilang ini ular bajing karena tergantung dari makanannya juga kelihatan mereka sering makan dari tupai atau bajing itu. Nah, ini mereka cenderung hidupnya di pepohonan seperti itu. Untuk warnanya ini ada berapa jenis Mas ya? Enggak cuma ada 2 ini. Sampahnya. ada 2 jenis macam warna, ada 3 sebenarnya. Tapi ini yang kami bawa ada 2 macam warna. Yang pertama warnanya hijau, yang kedua warnanya kuning seperti itu. Ini masuk jenis ular yang tidak berbisa. Ya. Untuk selanjutnya ini ular Hijau desa, ular Badung Luo. atau sering orang nyebutnya viper hijau. Ini ular bisa tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini di pohon, jangan pernah ditangkap langsung. Nah, kalau bisa dihindari, ini lebih condong mereka hidupnya di pohonan. Untuk jenis makanannya mereka sama, mereka makan hewan-hewan yang hama seperti burung, kodok, tikus seperti itu. Untuk ciri-cirinya ini ekornya ada merah Mas ya. Ya, dan juga untuk kepalanya kalau ini bisa dilihat bentuknya meruncing atau segitiga. Tapi terkadang orang juga sering salah mengartikan kalau kepalanya segitiga itu beracun. Tapi sebenarnya kita harus mengetahui dulu dari bentuk ularnya juga, ciri-ciri fisiknya. Nah, ini untuk bisanya neurotoksin itu melumpuhkan saraf-saraf kita. Jadi sekali kena gigitan maka akan nanti ada peradangan dalam jantung dan lain sebagainya, nanti akan mengakibatkan kematian. Wah, jangan ya. Ini ular Badukan prit. Nah, ini makanannya sejenis manvenom. Ini pemakan cicak kalau di rumah-rumah. Nah, ini seringnya di atap rumah atau kadang orang bilangnya ini ular gendeng. Nah, ini sering makannya cicak kayak gitu, pemakan cicak. Biasanya sering ditemukan di atap-atap rumah. Jadi kalau nemu ini biasanya tidur atau di rumah-rumah tembok-tembok itu nggak apa-apa. Ini nggak bisa kok. Oke, untuk selanjutnya ular elang. Nah, ini untuk ular walang sama kayak ular uling tapi beda jenis. Sama-sama satu spesies. Nah, satu familia. Untuk warnanya beda. Nah, ini namanya ular walang. Cenderung warnanya ada hitam dan juga putihnya. Pak, ada dur. Nah, seperti ini. Untuk jarak warnanya itu Hampir sama seperti ular weling. Tapi dari cara ciri fisiknya cukup berbeda dari kalau bisa dilihat dari ekornya ini. bentuk tubuh. Dan kalau ini aktif di malam hari. Ya, mereka itu hewan nokturnal seperti itu. Ini termasuk jenis ular berbisa juga. Tapi untuk bisanya Ini bisa tinggi. Umpamanya ada lanjutan, Burungan anti serum. bawa ke rumah sakit langsung aja. nah, kalau ada ular gigitan ular berbisa seperti ular seperti ini ataupun ular viper hijau atau ular daun seperti itu kalau bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, itu ada cara penanganan tersendiri. Tapi selanjutnya ini adalah ular kobra atau naga. Ular kobra, ular sendok,
Nah, ini sejenis ular kobra Jawa. Ini masuk ular berbisa tinggi. Kalau melihat ular ini jangan dekat-dekat. Ora, gur ngin ketok tok wae, ngin ketok. Bisanya Nah, minimal 2 meter. minimal jaraknya seperti ini. Karena ini jenis ular kobra Jawa. Nah, mereka cenderung menyemburkan bisa. Yang diserang mata. Indra penglihatan, makanya saya ini memakai kacamata karena untuk mencegah jika nanti ular ini akan menyemburkan bisanya. Ini bisanya cukup mematikan, bahkan bisa ya sudah mematikan sekali ini malah. Tapi rada ireng iki. Oh, itu sing kalem iki sing bilang. Biar topik dhewe iso. Terus. Nah, oh. Untuk selanjutnya ular piton Nah, ini sering dijumpai di sawah-sawah. di sawah-sawah. Ini termasuk ular tidak berbisa, tapi untuk gigitannya ini juga sangat berbahaya. Nah, ini namanya ular piton. Nah, Ini ular piton, ular sanca. Nah, ini kalau nama ilmiahnya Piton reticulatus atau sanca kembang ataupun ular. Ini ada berbagai macam jenis ular piton di sini, tapi cuma kami bawa beberapa karena untuk jenis ular piton itu lumayan banyak. Ini sejenis ular yang tidak berbisa, tapi untuk gigitannya cukup berbahaya karena mereka cenderung untuk melilitkan tubuh mereka. Jadi kalau untuk menangani ular seperti ini harus berhati-hati karena lilitannya sudah berbahaya. Nah, ini namanya piton sama, Piton mau tapi lurus. dari coraknya berbeda seperti macan. Kalau orang bilang kadang piton macanan. Atau piton abi. Untuk pemakan Pegangnya mbak apa hewan Pegangnya apa-apa. Peliharaan dari kecil. kambing, Jane Ya. apa. Bahkan kadang ular seperti ini bisa memakan anakan kambing atau anak sapi. Aneh. Dan untuk ukuran yang lebih besar dari sini bisa untuk mengonsumsi seperti kambing dewasa ataupun sapi yang ukurannya sudah cukup lumayan dewasa. Seperti itu. ini seperti anaconda juga. Mereka tidak berbisa, tapi kalau menyerang mangsa melalui gigitan Tengah no. dan lilitan. Nah, nanti setelah ini akan kami jelaskan cara penanganannya juga dari bermacam-macam gigitan ular. Beli di mana? Melihara tuh. Gigitan Tanya masnya nih, masnya yang punya. Mbak. Untuk ular seperti ini, kalau sekali terkena gigit, jangan langsung ditarik, karena itu bisa merobek dalam tulang kita juga. Oh iya, Lek. Nah, jadi kalau bisa biarkan sampai lepas. Kalau juga kalau ada orang yang membantu, jangan sampai terkena lilitannya, karena itu juga berbahaya karena bisa menyumbatkan saluran pernafasan ataupun juga merumbuhkan tulang. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ular berbisa tadi, cara penanganan pertama adalah nanti kalau Anda terkena gigitan, sebisa mungkin menghentikan jalur peredaran darah. Nah, yang pertama jangan panik dulu. Nah, kalau bisa, kalau pas ketika kita terkena gigitan ular, entah itu ular berbisa ataupun ular yang tidak berbisa, yang pertama kita jangan panik. Jangan panik. Kemudian kalau kita tahu itu lagi bisa atau tidaknya, contohnya kita sudah tahu kalau lagi bisa, usahakan untuk membuang darah. 5 tahun. Setahun kas lulus SD. Bisa mungkin ya kalau teman-teman tolong perhatikan sebentar ya. Untuk penanganan yang tadi ya, yang dijelaskan tadi, untuk ular yang berbisa itu kalau bisa peredaran darah dihentikan.
Tapi kunci utamanya jangan panik. Karena kalau panik, otomatis jantung kita lebih kencang, itu mengumpat darah lebih cepat dari arah tubuh. Goleki terus nang ampune iso ngampun kowe. Nang mangi monte bojomu nang. Untuk jenis gigitan itu ada dua. Yang satu gigitan bisa sama tidak. Untuk ciri-cirinya, untuk ular yang berbisa itu Cenderung taringnya. taringnya ada dua. Tapi kalau yang tidak berbisa itu seperti gerasi. Ya, jadi mencabik-cabik. Mas Agus paling Ini akan diadakan contoh. Ini jenis Ular yang tidak berbisa. berbisa akan dipraktekkan untuk gigitannya. Nah, seperti ini. Tahan mas. Ada ciri-cirinya juga nanti pas gigitannya. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk adikan ini jangan ditiru di rumah tanpa pengawasan orang tua atau pengawasan orang-orang yang profesional. Karena meskipun ini tidak berbisa, seumpamanya menggigit mata juga berbahaya juga. Rasito ngantuk. Nah, ini jenis ular yang tidak bisa ya. Contoh gigitannya kalau bisa, nih kalau berada di agak maju sedikit. Gigitan ular yang tidak berbisa. Untuk mengetahui Nih, contoh gigitan bisa atau tidaknya. Kalau mau lihat dekat, nggak apa-apa. beli nggak apa-apa, beli dekat. Biar lebih jelas, biar dekat. Ini ularnya aman, bisa. Jadi gigitannya lebih seperti ada gerigi-geriginya, seperti kena gergaji. Itu untuk ular yang tidak berbisa. Dan untuk yang bisa maaf tidak dicontohkan Karena bisa memakan nyawa juga. ya kalau kecewa ya jangan gigitnya mau dipon. Enggak, bercanda. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana? Ini kecelakaan alam. Ini luka alam dia ada yang utuh, ada yang pendek. Nah, ini kalau bisa dilihat ya ini karena faktor luka atau pernah putus. Nah, itu. Ini ular, insya Allah ini sudah di kiper sudah Dipelihara dari jadi jinak, jadi untuk dipegang aman. Tapi sejenak-jenaknya hewan Hati-hati. jangan sakitin. Jangan sampai disakiti dan juga harus tetap waspada kuncinya. Karena terkadang sejenak-jenaknya hewan entah itu reptil tetap pasti ada sisi buasnya. Karena dia hewan alam juga, alam liar. Dan kemudian akan Ya, ini nanti sebentar lagi akan diberangkatkan atraksi untuk penangkapan ular, entah itu ular itu berbisa ataupun tidak. Nah, tapi sebelum ini tolong beri jarak karena ini atraksi agak sedikit berbahaya juga. takutnya nanti ada yang keserang. Yang pertama ini akan dilakukan apa, Kak? Ular kobra. Oke, ular kobra atau naga. Nah, yang tadi saya jelaskan, ini jangan sampai ditiru di rumah karena ini sekali lagi berbahaya. Yakin ora? Nah, ini Alah, namanya setting. kobra Jawa. Mereka cenderung menyemburkan bisa mereka. Ular kobra Jawa, ular Kobra atau king kobra itu ada berbagai macam jenis. Kita bisa melihat ciri-cirinya dari postur tubuhnya saat mereka dalam posisi siaga. Nah, kalau kobra Jawa, mereka cenderung menyemburkan bisa mereka ke bagian sensitif seperti mata ataupun bagian-bagian luka. Seperti itu. meskipun tidak tergigit, tapi kalau kena lukanya dan disembur itu bisa masuk ke peredaran darah juga, menyebabkan pembekuan darah juga itu. Nah, seperti ini ularnya. Kaca. Kaca, Bang.
Lebih bagus sih loh mas. Wih. Ya bahasa ini mas. Nah itu benar tuh keren sih. Masuk Pak Eko. Nah seperti itu ularnya, nanti kalau emang terancam mereka akan menyemburkan bisa. Nong nong neng nong nong. Ya, ini jangan buat bercanda ya, karena ini juga walaupun saya bercanda tapi tetap waspada karena bisa-bisa ularnya lari untuk ke arah sana ataupun arah sebaliknya. Karena kita tidak tahu juga. Oh, iki sing kok kidul iki. Kok sebek. Nah, walaupun ini kobra Jawa tapi tetap berbisa. Oke. Dan juga bisa mematikan kita. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu guru kami. Mundur, wah ya siap. Wah. Beri plus, beri tepuk tangan. Ya, ini salah satu dari guru kami yang memberi ilmu pengetahuan juga tentang cara penanganan ular kobra. Kakek sing tak cut iki lho. Tapi jangan tuh ditiru. Jangan ditiru ya. Oh, sudah membawa sang ular juga ternyata. Beri tepuk tangan semua. Sing dikalung niku engko tak go mulih. Sing iki. Ya, ini dia. Berulang lagi, sekali lagi. Mbak pulang di gajah gigit ini tidak berbisa ini kok pulang ya. Enggak apa-apa. Wah, dia berani gitu kan. Entuk oleh. Mbak kok, Mbak. Ya, tuh malah foto. Ayo action deh. Alah, wis dadi patung. Iya, beri tepuk tangan juga sekali lagi. Ya, kalau kobra juga untuk king cobra, mereka cenderung untuk mereka juga memakan sesama atau kanibal. Jadi mereka bisa memakan jenis kobra sama tapi yang lebih kecil. Tapi untuk kobra seperti ini jarang sekali ya. Tapi juga masih ada resiko untuk dimakan seperti itu. Yang pengen foto di foto nggak apa-apa. Mas-masnya ini yang menangani tersebut. Dan ini yang digunakan bukan potong taringnya atau apa, ini free. Ini masih murni, masih ada taringnya juga. Apa itu ambil kan dulu dengan lagi. Bos, stres, Bos. Ya, kalau semisal ya, karena bisanya kena mata, itu jangan sampai diusap. Kalau bisa langsung disiram pakai air mengalir, seperti itu. Airnya air bersih ya. Jangan pakai air kopi atau air teh. Nanti nggak bisa melihat jalannya gini-gini. Biasanya Kemudian akan dicontohkan penangkapan pakai alat. menggunakan alat ya. Monggo ini untuk menguji untuk memperagakan juga. Ya, ini Pak. Yang pertama menggunakan alat yang oke, ini menggunakan kosong juga dulu.
Ya monggo. Ya wis tak coba tak sawer. Nggih, monggo sing ajeng nyawer monggo mboten napa-napa. Ya. Ini Mas Yumi Tato perkenalan nggih, perkenalan atau sukarela nggih. Mas Yumi Tato dan kawan-kawan. Perkenalan atau sukarela nggih. Monggo. Dan ini akan dicontohkan untuk penangkapan melalui dengan alat. Seumpama jika ada alat seperti ini, kita bisa menggunakan kayu. Kurang maju. Ora apa-apa, Gis. Ora yang nyakot. Gis, buku walian. Nganggo sing gede. Nah. Nek nganggo ujunge meot kalah. Dan ini akan dicontohkan. Oh ya kasih musik Mas nggih. Bajine mboten mboten sayang nggih. Yo kasih musik. Launan musik. Bisa ngoni. Kemudian Yo Ngoni terbrengnya. ini dari Mas Yumi Tato dan kawan-kawan nggih. Mengadakan edukasi perkenalan atau sukarela. Monggo. Monggo. Untuk edukasi. Monggo Mas. kemudian akan dicontohkan lagi untuk Penangkapan ular yang tidak berbisa. Oh, sekali lagi ya, kalau bisa jaga jarak dan juga ingat ya, walaupun ular itu jinak, tapi juga harus waspada. Karena terkadang ya itu tadi, mereka masih memiliki sisi buas mereka. dan ini ular piton dan ini juga liar, baru nangkap juga dari alat. Kayaknya aku pernah ngerti ki wujudnya iki. Enggak tahu ini semene, ora belum. Ya, ini satu kali saya akan melakukan contoh penangkapan dari ular yang tidak berbisa. Ora gelem nek retik. Mbok ngonone ngasih sikil mujub. Ora kalau ran. Gua nek pengen ngono, tak gawakne mau sing ning omah, 3 meter. Ya, beri tangannya sekali lagi yuk. Nek pengen dadal, Orang semangat. pengen dadal ya. Kapan-kapan dolan rono. Sing ning omah Cina. Ya, seperti itu contohnya penangkapan dengan menggunakan nek karo wong liya tanpa bantu. ngablak ra gelem mingkem. Gara-gara sensasi udan. Ora gelem ya. Wis bombe nih, hah? Kita. Gaya apa? Ramen. Ya, ini nanti ada satu contoh untuk pendidikan ular yang tidak berbisa ataupun ular seperti ini ya. Ya, itu ada request tuh Mas untuk digigitkan. Nur, wis ra gelem galak kowe. Nur. Ajar tes bidang. Ya, oke ya. Sekian dari edukasi dari kami juga. Jika ada kurang ataupun salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari panitia juga kami mengucapkan terima kasih untuk telah mengundang kami ke sini dan juga dari Bapak
RT, Bapak Kepala, dan sebagainya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami datang ke sini, memberikan edukasi tentang pengertian dari reptil. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan mencoba ini di rumah. Itu tanpa ada pengawasan orang-orang yang profesional. Oke. Sebelumnya akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.